Halo, saya Taufik Ertalalu. Kita ngopi bareng di TVRI. Bisna, selamat datang. Bagaimana dandanan saya? Apakah terlalu, tidak tahu lah. Saya sedang berhadapan dengan ibu, maka perlu sekali komentarnya. Pas untuk make up laki-laki pas. Untuk make up laki-laki Iya, make up pas cowok ya? pas. Oh, oke. Apakah saya harus menambahkan warna bibir? Boleh sedikit tapi jangan terlalu glossy. Boleh sedikit, jangan terlalu glossy. Iya. Itu jawaban kalau yang menjawabnya adalah seorang profesional makeup artist ya. Betul. Luar biasa. Bagaimana dengan pakaiannya, Bu? Oh, pasti sudah. Sudah oke ya? Oke banget. Oke. Selain warna ini, kira-kira saya boleh padu padankan dengan warna apa kalau warna hitam outernya, Bu? Kalau warna hitam biasanya lebih netral. Jadi bisa dipadukan dengan apa saja. Kalau cuma dua ininya, kalau tidak ingin terlalu jreng berarti padukan dengan warna yang tidak terlalu jauh dari hitam. Oke. Kalau ingin terlihat lebih kontras berarti padukan dengan warna-warna seperti yang saat ini dipakai oleh Taufik. Kuning. Ya. Ini oke ya? Oke banget. Sesuaikah dengan karakter saya? Banget, kan karakternya ceria, jadi kuningnya jadi terbawa dengan keceriaan Taufik malam ini. Banyakkah orang yang ketemu dengan Ibu Isna kemudian bertanya begitu, Ibu Isna bagaimana RPmu kasup? Ibu rambut, begitu kan? Banyak. Banyak. Iya, makanya kalau di salon itu saya selalu bilang ke karyawan saya, mereka rambutnya harus dicat, rambutnya harus di model macam-macam karena mereka itu branding, mereka itu menjual. Jadi ketika ada tamu yang datang, dia tidak bisa berkata-kata, langsung saya pingin digunting seperti si A, saya pingin digunting seperti Ibu Isna. Mau pendek seperti ini, mau ini seperti ini, begitu. Jadi dengan begitu menurut saya kita sudah merepresentasikan apa keinginan dari konsumen. Oke, saya ini secara pribadi lagi, Bu. Potongan rambut bagaimana, Bu? Ibu ada usulan apa? Potongan rambut oke, karena bentuk wajahnya agak panjang. Jadi kalau bentuk wajah panjang, mungkin sebaiknya di bagian depan jangan terlalu pendek. Untuk posisi saat ini sebaiknya tidak sependek ini ya? Iya, sebaiknya tidak sependek Agak itu. panjang lagi ya, Bu? Iya, panjang dikit. Oke. Karena bentuk wajah yang panjang itu akan terbantu, akan terlihat lebih proporsional dengan poni misalnya, dengan rambut ya seperti saya, kita sama berarti bentuk wajahnya panjang. Jadi saya selalu berponi seperti ini. Nah, untuk laki-laki ya cuman jangan berponi kayak saya juga, tapi agak-agak ya panjang sedikit ya. Jangan sedikit begitu. Untuk menyamarkan bentuk wajah, karena memang bentuk wajah yang ideal itu kan oval. Tapi ternyata tidak semua dianugerahi bentuk wajah yang oval. Nah, kita bisa gunakan rambut, style rambut, gaya rambut untuk memanipulasi bentuk wajah tadi. Artinya penampilan itu sangat-sangat penting. Penting, karena saya sangat yakin bahwa first impression itu kita belum berbicara ya, tapi yang pertama kali yang dilihat orang adalah bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berdandan seperti itu, sehingga itu akan menjadi representasi dari pribadi kita. Orang akan menilai kita dari apa yang terlihat di luar, apa yang terlihat pertama kali, baru itu apa yang kita bicarakan, seperti itu menurut saya. Saya berarti merasa benar bahwa selama ini Bu Isna saya tidak sepakat dengan kalimat don't judge the book by its cover. Karena cover itu adalah segalanya, penampilan. Benar, saya percaya bahwa kesan pertama itu penampilan. Pasti itu makanya kan kalau di penjurian-penjurian ada yang namanya feel appearance. Jadi ya kita hanya melihat orang dari apa yang dia tampilkan saat itu, seperti itu. Tidak melihat apa yang di belakangnya atau tidak melihat saat dia berbicara dan sebagainya. Jadi memang menurut saya penampilan adalah yang pertama sih, untuk kesan pertamanya ya memang penampilan seperti itu. Jangan abaikan penampilan. Jangan abaikan penampilan. Ya, obrolan kita di menit-menit pertama dengan Ibu Isna rasanya keren sekali. Saya ingin perkenalkan Ibu ke teman ngopi, Ibu Isnawati Muhammad. Benar ya? Ibu saat ini sedang mengajar di jurusan Seni Rupa Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Yang paling saya ingat soal Ibu Isna adalah Ibu adalah profesional makeup artist, alumni dari Marta Tilaar International Beauty School di Bandung. Kemudian juga beliau adalah hairstylist, alumni Joni Andriantisi Manado. Praktisi dan instruktur kecantikan, juga asesor tata rias pengantin dan tata kecantikan rambut. Itu alasan kenapa di awal saya banyak bertanya soal penampilan ke Bu Isna. Untuk membuat orang-orang bangun, Bu, dengan sudahlah, biasalah, yang paling penting ini.
penampilan belakangan. Ibu, bagaimana dengan itu? Kalau saya biasanya saya selalu positive vibes dengan ketika dengan orang, apalagi saya sering jadi instruktur. Jadi hal pertama yang saya tanamkan kepada mereka adalah bagaimana orang percaya kita sebagai penata rias atau sebagai profesional makeup artist, tapi kita sendiri tidak bisa membangun atau membranding diri kita sesuai dengan apa yang orang harapkan seperti itu. Jadi misalnya saya nih lagi presentasi sebagai dosen di luar daerah, orang kan tidak kenal. Tapi setelah saya presentasi terakhir, biasanya kan bincang-bincang. Ibu pekerjaannya apa selain dosen? Saya makeup artist. Oh pantas. Pantas itu sudah menggambarkan bahwa apa yang saya tampilkan berarti sudah ada di benak mereka. Ibu ini siapa? Sebenarnya selain dosen, beliau ini siapa? Seperti itu. Nah itu yang selalu saya tanamkan ke peserta-peserta kursus ya sebagai calon-calon makeup artist baru. Karena memang kadang-kadang orang itu tidak perhatikan dengan itu, nggak ngeh dengan itu. Jadi mereka tidak peduli dengan penampilan seperti yang Taufik sampaikan tadi. Memang ada segelintir yang seperti itu, tapi kalau kursusnya saya sebagai instruktur maka itu selalu saya tekankan untuk perhatikan penampilan minimal alis, minimal eyeliner seperti itu, minimal lipstick. Bagaimana bisa bilang profesional makeup artist? Lipstick saja tidak pakai. Jadi orang kan tidak bisa, orang tidak akan percaya kalau kita adalah makeup artist seperti itu. Oke, mau dosen atau makeup artist, Bu? Dosen ya, bukan makeup artist. Saya guru sejati. Saya guru sejati. Saya sering ditawarkan banyak orang untuk buka kursus aja sendiri buat LKP seperti itu. Tapi saya bilang saya guru sejati. Saya lebih suka mengajar. Saya tidak suka, maksudnya kayak punya LKP sendiri tentunya itu lebih untung, lebih menguntungkan dan sebagainya secara materi dan sebagainya. Tapi ternyata setelah saya kayaknya saya lebih suka mengajar. Jadi baik mengajar di kampus, mengajar di tempat kursus, itu buat saya menyenangkan. Ketika kita bisa membagi ilmu, 1 tahun, 2 tahun itu ketemu saya, Ibu Isna, siapa ya? Saya Ibu Isna yang dulu kursus di ini, saya kita bahkan tidak ingat lagi mereka siapa. Ibu minum kopi dulu. Siap, silakan. Tadi sempat jawab pertanyaan yang saya ajukan, mau dosen atau profesional makeup artist. Ibu pilihnya dosen karena Ibu adalah seorang guru sejati. Nah, saya lanjutkan ke beberapa pertanyaan. Ibu jawab cepat ya. Mau pilih ketinggalan lipstik atau pensil alis? Pensil alis. Pensil alis, oke. Pilih tidak sisiran atau tidak pakai parfum saat keluar rumah? Tidak pakai parfum. Tidak pakai parfum. Mari kita bahas satu-satu. Kalau tadi dosen dan profesional makeup artist sudah selesai, Ibu lebih memilih ketinggalan pensil alis. Berarti begitu pentingnya lipstik ya? Iya. Lipstik itu sudah ada yang standby di dompet saya, itu tidak pernah dikeluarkan lagi. Takutnya lupa. Jadi memang saya kurang percaya diri kalau nggak pakai lipstik, karena menurut saya ketika kita berbicara itu bibir itu pasti akan jadi perhatian. Dan saya akan terlihat seperti orang bangun tidur ketika tidak pakai lipstik. Jadi lipstik sudah ada 2 yang standby di dompet, itu nggak pernah keluar. Nah tadi kita juga sempat tanya kalau pilih tidak sisir atau pakai parfum keluar rumah, Ibu bilang lebih baik saya tidak pakai parfum. Berarti sisiran itu penting sekali ya Bu ya? Iya, karena sekarang sudah jarang yang tidak pakai jilbab. Jadi saya nggak bisa pinjam sisir. Bawa sisir kemana-mana seperti lipstik? Iya, kalau parfum kan saya masih bisa pinjam. Kadang ada teman yang suka bawa, tapi kalau sisir, ketika kita lagi kumpul, ada yang bawa sisir, pasti sudah jarang. Ya, jadi itu alasan saya kalau harus milih parfum atau sisir, saya pilih ketinggalan parfum daripada sisir. Sisir dibawa terus di mana-mana, di kendaraan, di tas? Ada 1 di mobil, ada 1 di tas. Oke. Kan seperti itu. Kalau rambut sih tepatnya juga ada, jadi ada 1
satu di mobil, satu di tas. Oke. Terima kasih untuk sharingnya, saya yakin sekali teman ngopi juga punya insight soal itu. Nah, dari sekian banyak pengalaman Ibu sebagai makeup artist, pasti adalah berapa yang paling berkesan. Sampai sekarang tuh ibarat kata kalau Ibu mau tidur, Ibu masih dapat ini kejadian. Apa itu, Bu? Oke, saya selama jadi makeup artist itu yang paling berkesan ketika saya terlibat dalam tim makeup artist di acara Karnaval SCTV di Bandung. Waktu itu saya sedang kursus, kebetulan jadi siswa Marta Tilaar, dan kebetulan Marta Tilaar dipercaya untuk mengirim tim makeup artist. Nah, saya kebagian karena waktu itu sudah termasuk siswa senior, kan itu dipilih. Alhamdulillah. Jadi pas ke lokasinya itu saya kaget, ternyata semua di sana artis-artis yang sering saya lihat di TV itu mereka ada di situ. Dan luar biasanya ternyata mereka ramah dan lebih cakep ketemu langsung Dibanding di layar kaca. Iya, betul sekali. Jadi semua kita itu kalau nggak salah 3 hari tugas di situ, dan itu luar biasa. Cuman memang kalau artis-artis yang perempuan, penyanyi-penyanyi, waktu itu sempat ketemu Mulan Jamila, Maya, Geisa, dan masih banyak lagi. Itu mereka juga sudah punya peralatan yang kalau makeup artis asal-asal kayaknya kalah deh dengan peralatan mereka. Mereka bawa sendiri? Mereka bawa sendiri. Jadi kita bantu. Mereka minta dibantu. Jadi mereka tetap menggunakan peralatan yang mereka punya, cuman kita minta dibantu. Dan kesan saya waktu itu laki-laki dan perempuan, ternyata laki-laki tidak mau kalah. Jadi laki-laki itu blush on semua itu mereka pakai kayak yang dipakai perempuan, cuman intensitasnya yang agak turun atau tone-nya yang agak turun. Jadi kayak foundation, kalau perempuan tebal mereka turun sedikit, tapi kalau blush on, lipstick, alis dan sebagainya sama. On point. On point. Luar biasa ya. Oke. Berarti saya boleh dong pakai blush on? Boleh, kalau berani. Itu sebenarnya tergantung kepercayaan diri kita. Jadi waktu itu juga saya kaget, wah ternyata penyanyi-penyanyi ini seperti ini. Mereka kalau di belakang panggung itu yang cowok-cowok itu seperti itu. Jadi bedaknya memang on point. Jadi saya oh ternyata kalau untuk ke depan TV mereka memang harus seperti itu, atau ke panggung yang jaraknya jauh dari penonton itu memang mereka harus seperti itu, karena akan ketangkap lebih pudar ketika, apalagi ketika mereka tidak pakai apa-apa. Jadi itu bisa dibayangkan. Seperti itu. Bagaimana dengan stigma laki-laki kalau misalnya menggunakan make up kemudian dianggapnya dalam tanda kutip begitu, Bu? Ibu kan pernah ya mendengarkan komentar-komentar seperti itu. Apa respons seorang Ibu Isna sebagai makeup artist profesional? Waktu itu saya sebut nama boleh ya? Boleh. Demian. Itu dia ganteng, cakep sekali. Tapi dia juga lipstick, dia macho, dia ini. Jadi sebenarnya itu kepentingan panggung menurut saya. Ya, kepentingan show saja. Jadi itu tidak merubah kepribadian mereka, tapi memang kalau ada yang aslinya seperti itu akan semakin jadi. Tapi kalau kayak Uya Kuya juga waktu itu ada, dia juga dandan dan itu tidak merubah kepribadian dia. Jadi menurut saya itu biasanya untuk kepentingan panggung sih. Itu pengalaman yang menarik, mengesankan begitu. Ibu betul. Mengingatnya bahagia. Ada tidak yang mengesalkan? Hawas Ibu dapat ingat. Ada ya? Iya, saya sudah menghadapi ribuan klien. Ya, bahkan ada banyak pengantin yang saya tidak ingat lagi mereka siapa. Dan pasti di antara itu ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya, karena memang salah satu tantangan dari menjadi makeup artist itu adalah kita setiap hari berhadapan dengan orang yang berbeda. Tidak usah jadi makeup artist, saya di salon saja setiap hari itu berhadapan dengan tamu yang berbeda. Hari ini tamunya 10, karakternya berbeda semua. Besok ketemu 15, beda lagi karakternya. Jadi saya rasa saya sudah matang dengan itu, sehingga menurut saya kalau toh ada hal-hal yang mengecewakan, ya saya anggap itu sebagai pembelajaran karakter lah. Saya tertarik dengan sudut pandang Ibu soal hal-hal yang mengecewakan. Penting sekali untuk tetap menjaga mood agar tetap enak ketika kerja ya. Itu pasti. Kita lanjut lagi, habiskan kopinya dulu. Pelan-pelan tapi pasti.
Teman Ngopi selain sebagai owner Isna Salon, Ibu Isna juga adalah pemegang hak kekayaan intelektual membentuk alis dengan dempul. Ini keren sekali. Pemegang hak kekayaan intelektual juga untuk penawaran produk eceng pewarnaan. Ya, pewarnaan produk eceng gondok dengan teknik airbrush. Iya, betul. Saya juga ada catatan di sini. Beliau adalah owner Tiar Handicraft. Ya, betul sekali. Lagi dipakai sekarang? Iya. Ini produk terbaru saya, namanya EcoPrint. Jadi, EcoPrint? Ya, EcoPrint ini adalah produk fashion ramah lingkungan. Jadi memang ini ditemukan pertama kali oleh Indiana Flynn dari Australia. Itu untuk mengurangi kecemasan karena saat ini lingkungan sudah sangat tercemar dengan adanya pewarnaan yang digunakan untuk produk-produk fashion seperti itu. Jadi ini semua menggunakan pewarnaan alam. Dari bahan alam. Ya. Motifnya juga dari daun-daun, ini juga dari bahan alam semua. Bagaimana cara kerjanya Ibu ya? Jadi ini dari kain putih polos, kemudian di treatment, kemudian ditata daun, terus di steam, kemudian diwarnai dan hasilnya seperti ini. Tidak saya sangka kalau ternyata itu menggunakan pewarna alam. Ya, jadi dari pewarna alam, kalau nggak salah ini dari green tea, kemudian dicampur dengan pewarna kayu secang seperti itu. Kenapa bikin Tiar Handicraft? Apa motivasinya, Bu? Ya, jadi waktu itu tahun 2019 Bank Indonesia lagi mencari kader-kader baru UMKM yang bisa menghidupkan sektor kerajinan di Gorontalo. Nah, waktu itu saya pertama kali dengan teman saya Aris Jamil kita ambil sektor eceng gondok. Tetapi pandemi kemarin eceng gondok mengalami penurunan peminat dan saya nggak mau diam di situ. Ya, jadi pasca pandemi saya coba bangkit lagi dengan ini produk baru ini EcoPrint dan alhamdulillah ini mendapat apresiasi luar biasa dari pasar dan itu menurut saya insya Allah prospeknya bagus seperti itu. Kalau saya ulang pertanyaan di segmen sebelumnya, mau jadi dosen atau pengusaha? Dosen. Tetap dosen. Sebenarnya karena guru salah sejati, satu hal yang paling saya syukuri dalam hidup saya adalah karena saya bekerja menjadi dosen. Dan kalau saya diberi kesempatan untuk hidup kedua kali, saya tetap akan memilih dosen sebagai pekerjaan saya. Karena dengan menjadi dosen, saya bisa menjadi makeup artist, saya bisa menjadi pengusaha, saya bisa menjadi yang lain-lain. Karena memang jam kerjanya yang sangat fleksibel, yang bisa kita atur seperti itu. Luar biasa. Bu, cerita soal bagaimana Ibu mendapatkan haki soal pewarnaan produk eceng gondok pakai airbrush itu ya. Jadi itu terinspirasi dari make up. Jadi saya tuh sering pakai airbrush itu untuk make up. Saya punya airbrush untuk alat make up. Kemudian terpikirkan saat itu bagaimana kalau airbrush ini saya terapkan di produk eceng gondok. Karena memang pewarnaan eceng gondok itu agak susah masuk. Nah, airbrush ini kan dia semburan. Semburan itu bisa masuk sampai di celah-celah terdalam. Nah, itu saya terapkan di eceng gondok. Dan alhamdulillah karena saya yang pertama kali mencatatkan itu di HKI, maka saya adalah pemegang hak cipta dari pewarnaan eceng gondok menggunakan teknik airbrush tadi. Produk apa saja itu, Bu? Tas. Waktu itu saya membuatnya untuk tas. Gitu. Luar biasa, luar biasa. Senang memang karena Ibu adalah seorang pengajar seni rupa. Apakah itu sebabnya kemudian aktivitas-aktivitasnya dekat dengan itu semua? Iya, jadi itu memang sering ke saya ditanya, Ibu dosen apa? Dosen seni rupa. Oh pantas, ya biasanya gitu seperti itu. Oh pantas. Dan memang sejauh ini saya selalu tertarik, saya selalu interest dengan hal-hal yang berhubungan dengan skill, dengan dengan seni seperti itu. Karena memang setelah saya menjalani kehidupan ini sampai sejauh ini, saya berkesimpulan bahwa ketika kita punya skill, ketika kita punya sesuatu, itu kita nggak usah takut hidup di mana saja, insya Allah kita bisa hidup seperti itu. Saya waktu S2 di Bandung itu, tahu saya bawa apa? Saya bawa dompet gunting saya bawa alat make up seadanya, kemudian saya buka salon kecil-kecilan di Bandung. Jadi mahasiswa, karena kos saya tempat kompleks mahasiswa, jadi saya menerima gunting rambut dan sebagainya, dan itu menurut saya sangat membantu karena memang ketika kita lagi di luar daerah seperti itu
kita tidak bisa mengharapkan sepenuhnya dari orang lain kan, jadi kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri. Dan lucunya saat itu saya kebetulan sama anak saya dan sama satu orang lagi yang bantu jaga anak saya. Itu mereka berdua saya training juga supaya bisa bekerja, membantu saya di salon itu, salon rumahan itu, dan alhamdulillah kita semua bisa terima uang dari situ. Luar biasa, pengalaman yang sangat seru. Ini saya juga masih penasaran soal bagaimana tuh Bu, membentuk alis dengan depul? Ibu pemegang kakinya. Iya, itu saya terinspirasi dari peserta kursus itu masalah mereka yang paling sulit itu adalah membentuk alis. Jadi setiap saya mengajar pasti kendalanya membentuk alis, Nah, saya membuat sebuah formula untuk membentuk alis supaya mereka lebih mudah. Jadi saya namakan itu dempul, tapi sebenarnya ada yang lebih detailnya itu. Nah, dengan metode itu mereka akan lebih mudah memahami, di mana saja mereka ada, meskipun kita sudah tidak kursus lagi, mereka akan bisa memahami, akan ingat bahwa, kalau alis itu dari lebar dulu, kemudian sedang, kemudian mengecil, kemudian dia akan kembali ke titik nol. Jadi itu maksud dempul itu. Sehingga itu akan selalu terpatri di pikiran mereka ketika membentuk alis, seperti itu. Keren ya, luar biasa sekali. Bu, nih kan orang mau tampil on point ya. Anak-anak muda kemudian lihat online shop, dapat produk ini. Nah, bagaimana kalau itu ilegal? Kan bahaya ya, Bu? Edukasi untuk mereka-mereka ini seperti apa? Itu juga sebenarnya yang sedikit meresahkan saya, karena sekarang krim-krim kecantikan seperti itu banyak sekali beredar tanpa pengawasan dokter. Dan sayangnya itu generasi muda cepat sekali percaya, cepat sekali terpengaruh dengan produk-produk yang misalnya cepat merubah kulit mereka dan sebagainya. Padahal semakin cepat produk itu bekerja, justru itu kita harus semakin hati-hati. Karena berarti kandungannya ada apa begitu. Jadi di situ tanda tanya. Jadi buat yang mau beli produk, sebenarnya jangan sampai tergiur dengan cara kerja produk yang sangat cepat. Itu justru perlu dipertanyakan seperti itu. Kemudian yang paling penting perhatikan kode BPOM-nya. Jadi kalau produk itu memiliki kode BPOM, insya Allah itu lebih aman daripada kalau kita membeli produk terpengaruh karena teman sudah membeli kemudian berhasil dengan produk itu, karena produk itu tidak akan sama reaksinya terhadap kita dan orang lain, karena itu akan berbeda seperti itu. Pastikan memilih produk yang tepat. Ada BPOM-nya, kemudian kalau reaksinya cepat berarti tanda bahaya. Tanda bahaya, itu justru bahaya, betul. Kemudian kalau ini lebih bagus kalau dalam pengawasan dokter, apalagi kalau krim-krim skincare begitu lebih bagus kalau ada dokternya dalam pengawasan dokter. Luar biasa. Wisna, terima kasih sudah ngopi bareng di TVRI. Semoga ada insight yang Anda temukan lewat obrolan ini. Terima kasih, saya Taufik Ertalalu. Wisna, thank you. Sama-sama.